Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di Hard Talk episode 13. Eh, Malam ini kita akan ngebahas tentang desain karakter. Oke, sebentar ya. Oke, halo, selamat malam Manda, selamat malam Mas Bimo. Saya lagi ini sesuatu. Oke, ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan ngebahas tentang proses desain karakter. Jadi kemarin kan ada permintaan ya dari teman-teman sobat-sobat semuanya di Hard Talk. Gimana kalau kita mencoba untuk mendesain karakter? Nah, malam ini tuh kita diskusi bareng bagaimana sih membuat sebuah karakter atau mendesain sebuah karakter sampai pada akhirnya kita itu bisa apa ya ibaratnya menghadirkan atau memvisualkan karakter yang sesuai dengan apa kebutuhan ya dengan kebutuhan atau bahkan bisa sampai dengan target segmented. Oke, sebelumnya sebentar saya eh sebelum kita lanjut kita foto bareng dulu ya, screenshot bareng dulu. Untuk malam ini boleh teman-teman hidupin capnya. Halo Mas Bambi, baru nongol. Sehat Mas? Halo Mas, Iya, kabar? iya, sehat Mas. Amin. Eh, di sini lagi nggak bagus Mas. Sumsel Ini Mas, Pak, iya Palembang dicap kota paling buruk secara udara karena kan aku kebakaran. di Jakarta kan. Aku di Iya, BSC juga kayak gitu. iya. Iya. Sekarang sudah berganti Mas. Palembang. Hmm. Iya, jadi kebakaran hutan dari Palembang sampai Indralaya. Hmm. Iya. Kemarin juga jadi apa? Bromo atau apa gitu ya? Iya, Bromo 5 hektar kan. Nah, ini sepanjang jalan Palembang Indralaya itu kebakaran pinggir jalannya. Lahan gambut, biasa Mas. Oke, teman-teman, sobat-sobat yang mau open cam boleh? Oke, oke. Kalau nggak ada kita aja nih yang eksis. Oke, saya ambil dulu ya screenshotnya. Satu, dua, tiga. Oke, saya cek dulu seperti biasa. Eh, Oke, aman cukup satu kali aja kayaknya. Oke, nah, eh oke malam ini kita akan ngebahas apa gimana sih ngedesain karakter yang sesuai ya, yang sesuai dengan target segmented ya. Kadang kan eh, kalau pengalaman aku dulu kan ketika kita nge-share sebuah apa desain karakter, kadang kita memunculkan apa style gambar kita sendiri tuh kayak gitu. Nah, tapi tiba-tiba kok kenapa nggak laku ya kayak gitu atau misalnya kok yang sulit diterima di pasar ya atau ada juga yang ternyata ketika pertama kali ngedrawing tiba-tiba wih banyak yang suka dan lain-lain kayak gitu. Nah jadi bagaimana sih ketika kita mau membuat sebuah desain karakter yang benar-benar sesuai dengan target segmented dan lain-lain seperti itu. Nah ini jadi ada kok. Oke, ini jadi sebuah belajar bareng di kita nanti eh, ketika ada sesi diskusi atau misalnya ada yang mau tanya boleh resen atau di kolom chat ya kayak gitu. Nanti biar saya bisa tahu. Oke, ini saya share dulu. Saya langsung praktek aja ya, nggak ada ininya sih, nggak ada apa. Nggak ada apa presentasinya.
Jadi saya langsung share aja ya. Hmm. Atau ada yang mau share karya dulu boleh banget biar kita sama-sama belajar. Ini maaf yang namanya Tiara, saya mute ya. Oke, saya cek dulu. Ada sedikit uh, ciptaan tersendiri. Uh, Oke, nah, uh, jadi, oh ya, saya share dulu, lupa. Oke, udah nampak atau belum? Yang saya share apa? Saya pakai Clip Studio Paint, jadi sebenarnya kalau mau pakai yang lain, sebenarnya nggak masalah ya. Software apapun itu, yang penting bisa untuk software drawing ya. Kalau mau tradisional juga bisa. Nah, di sini tuh yang akan kita bahas tuh ketika kita membuat sebuah desain yang targetnya segmented banget itu eh, teman-teman bisa bisa ini dulu ya kayak apa ada rumusannya dulu nih buat misalnya kita menelaah dulu ya. Jadi kurang lebih sih seperti ini. Eh, nah, jadi sebelumnya itu eh, kita mendapatkan problem ya atau misalnya kita misalnya dapat guide dari misalnya dari klien atau dari permintaan seseorang atau misalnya kita sebagai freelance artist kita mendapatkan commission dan lain-lain. Nah, itu teman-teman atau sobat-sobat itu ya bisa bisa apa bisa ini ya bisa apa tuh namanya untuk mengekspor terlebih dahulu. Jadi apalagi kalau misalnya di dalam sebuah maaf jangan dicoret ya. Jadi biar nggak bingung nanti garisnya. Oke, nah jadi ketika misalnya kita sebagai nih tiba-tiba teman-teman internship atau misalnya di hiring sama seseorang atau di sebuah studio kan kadang disuruh bikin konsep art ya. Nah, konsep art ini di dalamnya itu ada desain karakter. Nah, ketika kita membuat sebuah desain karakter itu kita harus apa menelaah dulu atau mengidentifikasi dulu ini mau eh, targetnya seperti apa, target segmentnya seperti apa, terus juga referensinya nanti seperti apa dan lain-lain. Nah, seperti yang misalnya kita ambil contoh yang harus pertama kita lakukan kan itu adalah ini ya, yang pertama itu uh, ident identify problem ya. Uh, nah, jadi identify problem ini tuh uh, kita mau target segmented seperti apa. Jadi misalnya di sini di dalam identify ini ada kita menentukan target segmentednya. Nah, target segmented ini adalah uh, siapa sih yang akan melihat ini. Kecuali kalau kalau sobat-sobat mikirnya bahwa oh ini saya bikin buat saya sendiri ya, no prob ya kalau buat sendiri. Tapi kalau misalnya mau di-share ke orang lain dan orang lain itu apa tuh namanya pengen orang lain untuk menyukai art kita kayak gitu atau gambar kita. Nah, itu perlu mengidentifikasi dulu kayak gitu ya target segmentednya seperti apa. Oke, ada ada rekomend nggak mau target segmentednya dari umur berapa sampai umur berapa? Ada yang mau kasih share untuk target segmented? Remaja mas. Iya. Oke, remaja, Iya, teens ya. SMA gitu loh, misalnya. Oh, SMA ya. Oke. Nah, ketika kita misalnya mau SMA, misalnya kita kita target cemented ya. Jadi misalnya di sekitaran umur ini ya untuk range age-nya itu misalnya ya kita ambil aja nih dari
dari umur misalnya 15 sampai dengan 18 tahun kayak gitu. Nah, ketika kita ngambil target segmented ini, sebentar ya, kayaknya ada yang suaranya ya, boleh di mute dulu yang suaranya hidup ya. Ini Alvin saya mute ya. Jadi biar nggak ada noise. Nah, target segmentednya adalah 15 sampai 18. Mas Bambi tadi bilang ini buat remaja. Nah, ketika buat remaja di sini tuh ada lagi tuh kita mau gendernya apa kayak gitu kan. Jadi misalnya gendernya apa nih? Jadi gender kan ada dua ya, nggak ada gender tiga. Jadi gendernya mau cowok atau cewek kayak gitu ya. Jadi eh, kita harus apa pilih salah satu kayak gitu. Jadi misalnya, oh target kita misalnya cowok dulu deh yang saya bikin. Karena kan ke beberapa ilustrator atau beberapa orang yang suka gambar, wah saya sulit banget kesulitan bikin cewek, wah saya kesulitan bikin cowok. Nah, carilah yang benar-benar yang kita mampu dulu kayak gitu. Jadi dalam artian untuk mengejar oh nanti yang utama tuh seperti ini nanti ada karakter pendamping atau dan karakter berikutnya kayak gitu. Nah, oke, ini mau cowok atau cewek? Cowok, cowok. Cowok ya. Oke, ini kita bikin cowok. Nah, ketika kita udah apa age-nya terus target ini ya gendernya kayak gitu ya, target usia sama gender. Yang berikutnya adalah sifat kayak gitu ya. Nah, di sini tuh sifat karakternya mau seperti apa. Jadi kita cari sifat karakter yang dominan kayak gitu ya. Jadi misalnya dia bodoh kayak gitu kan atau dia culun, dia misalnya orangnya pendiam, orangnya tegas, jahat, baik segala macam. Nah, itu apa sobat-sobat bisa menentukan itu. Nah, tapi ketika menentukan menentukan apa tuh namanya menentukan untuk segmented sifat ini jangan banyak-banyak kayak gitu ya. Jadi karena benar-benar sifat, jadi banyak banget ya. Nah, di sebenarnya tuh ada juga aku lupa yang namanya ya cardinal. Kalau buat archetype itu kayak ada cardinal gitu loh, ada villain, ada joker kayak gitu, ada hero, ada apa. Nah, itu banyak banget tuh kalau misalnya apa teman-teman ini ya coba aku share di Google ada ya. Ini kardinal karakter ya kalau nggak salah ya. Kardinal karakteristik ada nggak ya? Oh, kan ya. Eh, Karena aku lupa untuk nama nama ini. Aku lihat di ada catatanku nggak ya? Ntar aku lihat catatanku dulu. Atau ada. Hmm, kardinal apa ya namanya ya? Aku salah. Jadi harus benar-benar lihat dulu. Ini sini nggak ada. Ya, aku pakai catatan yang lain. Gimana kah? Yang nongol yang CSP, Mas. Atau Ya, Mas lagi? aku lagi cari mas. Jadi ada namanya tuh kardinal ya untuk apa? Untuk karakter ya. Aku lupa namanya di ini biasanya kita buatnya untuk ini ya archetype gitu loh. Nah, ada. Ini nih, aku share screen yang lain dulu ya. Jadi yang seperti ini nih kalau kita nyari di Google tuh, nah ada ini nih kalau buat archetype itu ya. Jadi teman-teman pakai ini ya eh, kata kuncinya tuh adalah ini. Nah, jadi kalau misalnya kita klik ya di salah satu aja nih ada yang ini ya. Ini kita buka nih. Jadi kayak sebenarnya ini dipakai buat nge-brand juga sih, tapi
biasa juga untuk dipakai buat karakternya. Jadi ada explorer, ada outlaw, ada magician, ada hero, ada lover. Oke, boleh sobat suaranya di mute ya. Oke, oke, suaranya di mute ya, tolong ya. Nah, jadi di sini ada ini ya, ada archetype seperti ini. Jadi kayak kita mau mau seperti apa sifat-sifatnya yang mau kita ini ya. Atau bisa juga di sini kan ada ini ya, ada kayak nah ini misalnya nih keterangannya ya di sini kalau kita buka. Nah, di sini nih ada ini ya kelihatan nggak? Coba kita buka di tab baru. Nah, ini nih. Jadi kayak di sini tuh ada strength, courage, segala macam kayak gitu ya. Jadi apa di sini tuh bisa jadi untuk ngambil untuk dasar untuk di sifat-sifat karakter yang mau kita buat kayak gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke CSP tadi. Oke, sebentar. Oh ya, ini kalau ada yang mau record boleh ya, di record aja karena dari kami nggak mau record. Nah, di sini misalnya sifat-sifatnya ini apa yang sederhana aja ya, yang apa yang apa sobat ini ya, sobat yang sobat aku Recording ya. in progress. Oke, ya dia sobat ini aja ya, apa tuh namanya ketika mau menentukan sebuah sifat eh semampunya apa sobat-sobat aja sih buat eh, sifatnya seperti apa. Contoh misalnya tadi saya bilang nggak usah banyak-banyak dulu sifatnya yang dominan dulu apa misalnya kayak gitu. Contoh perbandingan nih misalnya ya kalau kita ngelihat karakter One Punch Man tuh kan edge range-nya kan edge rank-nya kan 15 ya, udah remaja ke atas gitu bahkan dewasa ya. Karena dia bapak-bapak salaryman kayak gitu kan udah pekerja kantoran. Nah, sifat yang paling dominan pertama kali kan dia tuh culun dari bentuk visualnya dia gitu kan kepala botak kayak gitu kan. Jadi culun kayak gitu dibuatnya culun. Nah, apa misalnya kalau Dragon Ball nih apa Goku dibuatnya kuat strength kayak gitu kan. Jadi yang dominannya itu dulu apa gitu atau bisa juga tampan kayak gitu ya. Itu bisa bisa aja sih apa sobat-sobat menentukan sifatnya dulu kayak gitu. Nah, ini ada rekomendasi nggak tiga sifat yang mau kita buat nih di dalam apa tuh namanya di dalam proses kita? Ada nggak sifat apa nih yang pertama? Ayo kasih clue-nya. Nyebelin. Oke, nyebelin tuh apa ya Mas? Jahil ya? Atau licik? Atau lebih ke Atau apa? sombong atau apa gitu. Oke, sombong gitu ya. Arogan ya Mas ya? Sombong lebih ke arogan ya. Oke, terus apa lagi tuh? Belum selesai. Oke, tolong di mute ya suaranya. Bentar, saya lagi atur dulu ya, biar semuanya ke mute secara otomatis ya. Oke, oke, ya. Oke ya, jadi kalau misalnya ada yang mau ngomong baru open mic ya, karena tadi noise-nya bener kencang banget ya di telinga. Oke, tadi balik lagi ke sini arrogance ya. Terus apa lagi tuh setelah arogan? Sombong, arogan, apalagi tuh dua lagi tuh. Ingin menang Ada sendiri, Mas. oh ingin menang sendiri. Oke, oke. Lebih ke egois ya, bener nggak? Ya, Lebih betul ke seperti itu. oke, oke. Terus satu lagi apa tuh? Pemarah, pemarah, pemarah. Oh, oke. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bikin tampan ya. Oke, pemarah. Nah, jadi kita udah dapat tuh di target segmentednya 15 sampai 18, terus gendernya adalah male, M-nya adalah male, terus juga sifatnya sombong atau arogan, egois, dan pemarah ya. Nah, itu dulu yang
jadi apa dominan apa untuk kita membuat progresnya kayak gitu. Nah, ketika kita udah identify problem, nah kita mulai untuk mengimplementasikan nih. Nah, ketika membuat implementasikan ini tuh ada bermacam-macam ya. Nah, ini aku share ya ke teman-teman untuk proses berikutnya. Tapi bisa juga sih nggak memakai apa proses ini ya di ini. Kayaknya sebenarnya ini uh, aku dapetin juga sih dari beberapa teman sampai akhirnya aku coba untuk ini ya mengeksplor lebih dalam sih kayak gitu. Aku pakai untuk mengeksplor lebih dalam. Nah, jadi sebelum kita siap untuk mengimplementasikan, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Nah, di sini yang aku share. Nah, di sini tuh tadi kan kita di-identify problem nih sebelum kita sampai ke tahap implementasikan tuh ada beberapa tahapan tuh yang mesti kita ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngikutin data itu kan kayak wah ini kayaknya panjang banget ya cuma buat bikin desain karakter, tetapi eh, kalau aku pribadi sih itu works kayak gitu. Jadi ketika kita mempunyai sebuah karakter dan karakter itu akhirnya sampai ke target segmented kita itu dan berlakunya cukup panjang kayak gitu. Jadi walaupun misalnya aku sempat nyoba ya karakter aku yang si curhatan si Jonas ya si Joni itu sempat aku vakumin selama 3 sampai 4 tahun, ternyata masih ada orang yang apa eh, yang nanyain gitu walaupun itu sedikit nggak banyak ya satu dua orang kayak gitu. Jadi artinya masih ada orang yang menantikan itu, jadi kita nggak mesti harus insecure harus banyak ya orang yang menunggu kita, nggak cukup cukup satu orang atau kita sendiri aja nih kayak gitu kan. Target segmented kita masih berlaku nggak ya untuk karakter ini, coba kita remake kayak gitu ya, atau memang kita keluarin dengan versi terbaru kayak gitu misalnya seperti itu. Nah, sebelum tadi identify kita udah dapat tiga itu, kita data and reference-nya. Nah, data and reference-nya ini penting banget. Kadang terkadang kita itu apa ya namanya ya menyepelekan ini. Jadi kayak uh, oh saya ngerasa gambar saya udah cukup nih. Saya bikin dengan style saya sendiri. Nah, ternyata belum tentu membangun style kita sendiri untuk disukai orang itu butuh waktu yang agak lama kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak apa ini boleh di-share ya, misalnya kayak Mas Bambi tuh punya style tersendiri kayak gitu ya. Nah, apa cukup apa ya? Sekarang baru tahu bahwa oh kalau yang gambar ini ada Mas Bambi. Jadi setiap Mas Bambi ngeluarin dengan stylenya Mas Bambi itu apa eh, apa menjadi ciri khasnya Mas Bambi kayak gitu. Tetapi kalau aku lihat kalau aku ngelihatnya karakternya Mas Bambi ya Mas Bambi lebih ke ini ya ke chibi kayak gitu ya, lebih lebih ke stylenya ke Jepang atau Korea kayak gitu kan. Jadi ketika ngelihatnya oh stylenya ini kayak gitu sama seperti ini ternyata kayak itu. Jadi base kayak gitu bener nggak Mas kalau based on referensinya Mas Bambi itu dari Jepang atau Hmm. Korea, chibi kayak Unyu-unyu. gitu. Iya, unyu-unyu ya. Nah, jadi dan sebelum kita mengeluarkan style kita kayak gitu, jadi kita ada based on reference dulu nih seperti apa. Nah, itu yang amat sangat sering banget dilupain nih oleh beberapa orang yang saya lihat kayak gitu ya. Kenapa? Karena terkadang pada akhirnya ketika dia mau masuk sebuah tim atau masuk ke sebuah studio atau masuk ke sebuah tempat kerja dan lain-lain, akhirnya dia mengalami hal itu ketika di tempat kerjanya, loh kok ternyata beda ya dengan yang style saya punya dan saya harus mengejar style itu. Nah, itu amat sangat sulit. Jadi waktu itu saya belajar sama guru saya namanya Mas Beng Rahadian. Jadi dia bilang, kalau kamu misalnya memang sanggup Jepang ya belajar Jepang kayak gitu, style Jepang kayak gitu. Dia cuma bilang ke aku tuh cuma style tuh yang saya tahu katanya cuma tiga kali itu. Ya itu Jepang, apa Amerika sama Eropa kayak gitu. Nah, terus Jepang ada turunannya lagi, ada Korea, ada Cina kayak gitu ya, yang manhwa sama manhwa kayak gitu. Jadi eh, turunannya seperti apa? Jadi apa kita butuh reference itu kayak gitu. Nah, akhirnya karena aku ngerasa aku lebih ke Jepang dan aku lebih ke shonen kayak gitu ya. Akhirnya aku belajar memperdalam shonen kayak gitu sampai seinen kayak gitu kan. Nah,
tapi pada akhirnya aku juga belajar soju kayak gitu. Nah, terus pada saat waktu aku ketemu sama teman di Amrik, dia ngenalin seseorang di Singapura, dia ngajarin aku malah stylenya Amrik kayak gitu. Waktu itu aku diajarinnya style Amrik Capcom kayak gitu ya. Jadi perpaduan antara Amrik sama Jepang kayak gitu kan. Jadi waktu itu dikasih lihat kan karakter-karakter Capcom kayak apa Ryu, Ken segala macam kayak gitu kan. Nah itu oh ternyata seperti ini kayak gitu. Bahkan akhirnya belajar proporsi dan belajar fundamental tubuh kayak gitu kan ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, tapi yang aku sendiri agak sulit adalah ketika menggambar Eropa. Tapi aku bisa kejar ketika gambar-gambar Eropanya mungkin kayak Tintin kayak gitu ya yang sederhana-sederhana. Tapi kalau udah kayak apa Asterix, Obelix atau bahkan Mr. Bean itu amat sangat susah sih ya buat aku tiru kayak gitu kan. Jadi kita itu referensi itu penting kayak gitu ya. Jadi kalau aku pribadi sih agak menyingkirkan dulu yang namanya orang-orang teknik orang-orang yang sering orang-orang sebut misalnya ATM amati tiru modifikasi. Nah kalau aku sendiri tuh enggak. Jadi kayak reference. Jadi emang bener-bener nge-trace gitu loh. Jadi kayak nge-trace kita membuat sama persis kayak gitu. Nah bahkan aku belajar shonen itu akhirnya aku memperdalam salah satu mangaka di Jepang itu Takeshi Obata kayak gitu ya. Nah sampai akhirnya ketika aku membuat komik sendiri kayak gitu ya dalam bentuk hitam dan putih, tiba-tiba temanku bilang kayak gitu, yang temanku bilang katanya, komikmu ini kayak komik ini loh namanya Kokdopo katanya waktu itu. Tapi waktu itu Kokdopo belum masuk di Indonesia. Oh akhirnya kayak gimana ya Kokdopo itu? Akhirnya cari-cari. Oh bener juga ya, padahal belum pernah kita ngelihat apa style inking yang seperti itu. Jadi dalam artian tuh kita bisa memunculkan ternyata oh gambar kita akhirnya punya target segmented kayak gitu. Nah, jadi data referensi ini amat sangat dibutuhkan nih ketika teman-teman sampai ke brainstorming, terus juga incubation, illumination, evaluation, sampai akhirnya diimplementasikan gitu ya. Nah, ini juga jangan sampai lupa nih. Tadi kan kita udah segmented. Nah, karakter kita tuh harus mempunyai fungsi dan informasinya apa yang mau kita sampaikan kayak gitu kan dari apa identify tadi. Terus harus memiliki emotion, terus relationnya ini ya harus memiliki hubungan nih antara kita dengan target segmented yang akan kita ini. Nah, termasuk juga color and shape kayak gitu. Jadi pemilihan warna juga penting kayak gitu. Jadi dalam artian kalau misalnya, oh aku lemah banget nih dengan color teori, ambil aja dari anime apa kayak gitu ya, atau dari ilustrasi siapa kayak gitu. Ambil aja colornya dulu kayak gitu, sampel colornya dulu kayak gitu. Jadi emang kita trace banget sih buat di situ. Nah terus juga misalnya ini shape-nya adalah bentuknya nanti seperti apa. Nah kurang lebih seperti itu. Nah jadi ketika kita udah dapet semuanya, ketika mau implementasikan ke dalam sebuah gambar, nah ini kita cobain ya ketika kita mau implementasikan ini, identify target 15 sampai 18, terus male-nya gendernya male, terus sifatnya sombong, arogan, egois, sama pemarah. Nah, artinya kalau misalnya kalian udah segmented kan, oh saya kalau aku misalnya, oh aku ke Jepang nih kayak gitu, aku harus cari Jepang kemana ya? Sonen misalnya, sonen dengan umur 15-17 misalnya, apa kayak gitu. Nah, jadi ketika kita riset misalnya ya, oke, aku tadi lupa mau kita share di sini ya. Kita cari reference di sini. Jadi ketika kita cari reference, misalnya nih karakternya sombong, arogan, dan lain-lain ya. Nah, kepikiran apa yang pertama kali dipikirin dari kita itu bisa memunculkan contoh ini ya, apa karakter yang mau kita tiru kayak gitu ya. Jadi sebagai reference. Nah, misalnya nih kalau saya kepikiran nih sombong, arogan, nah akhirnya saya kepikiran Jujutsu no Kaisen misalnya. Ya. Nah, jadi ketika ketika kita lihat Jujutsu Kaisen, kayak apa ya yang kelihatan bener-bener kayak sombong, arogan dan lain-lain. Nah, misalnya kan kelihatan tuh dari sini kan kita udah tahu bahwa villainnya di sini misalnya si apa Sukuna misalnya kayak gitu. Nah, jadi ketika itu kita bisa ngambil mengamati nih dari menganalisa dan mengamati nih, oh karakter Sukuna seperti apa ya kayak gitu. Nah,
Jadi ketika misalnya kita ini Jujutsu Kaisen Sukuna misalnya, kita mau ambil referensinya itu. Nah, jadi ketika misalnya kita mau cari, oh kita cari Sukunanya tuh yang proporsional misalnya, atau seluruh karakternya kayak gitu ya. Kalau misalnya, oh ya, nggak ada nih kayak gitu ya, cuman kepenggalan setengah badan atau apa. Nah, kita bisa pakai kata kunci ini ya, kata kunci lain misalnya kita tambahin misalnya di sini tipos, ada nggak kayak gitu ya. Nah, ketika Sukuna tipos kita nemuin ini nih kayak gitu kan, ada karakter yang apa full body kayak gitu kan. Jadi nah, banyak banget tuh yang akhirnya kita ketemu karakter yang full body. Jadi eh, itu yang harus kita apa, kita ini dulu ya, kita ambil dulu kayak gitu kan. Nah, di sini saya akan ngambil ini. Jadi ini aja sih, nggak usah ragu-ragu. Langsung di copy aja ya ke dalam ini ya, ke dalam apa tuh namanya, kerja kalian kayak gitu. Jadi kita langsung copy aja, di copy paste di ini ya, ya copy paste. Nah, di sini kita akan mengambil bahwa karakternya ini adalah Sukuna. Nah, jadi ketika kita mendesain karakter ini, sebenarnya nggak mesti harus harus karakter kita itu ini ya, harus apa, pose kayak gitu. Jadi nggak perlu pose juga nggak apa-apa. Jadi yang paling utama ya tampak depan dulu kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngambil ini, eh nah ya, di sini ini saya, jadi ketika kita mau mulai nge-set up karakter kita, nah, nah, di sini ya ketika kita mau nge-setup karakter kita, yang paling penting tuh adalah misalnya kita pakai shape. Kalau saya pribadi sih paling suka banget tuh ketika membuat karakter tuh ya langsung menggunakan shape ya. Jadi kayak nanti ukuran badannya setinggi ini kayak gitu kan. Yang kayak kemarin kita pernah belajar tentang apa, proporsi tubuh ya. Termasuk juga kemarin di kelas ada Mas Asep ya yang menjelaskan tentang anatomi tubuh kayak gitu kan. Nah, jadi kayak kita udah bikin dulu aja, kurang lebih sih seperti ini nih buat buat karakternya kayak gitu kan. Jadi kita buat ini dulu, guide-nya dulu kayak gitu. Jadi kurang lebih sih karakter kita nanti setinggi ini kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kita udah mulai mau mencoba, oke. Nah, kita ngelihatnya bahwa oh karakter Sukuna kayak gini nih, yang sombong, arogan, egois kayak gitu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi kalaupun misalnya mau mau itu, kalau belajar sih mau tracing dulu ya nggak apa-apa sih, coba aja. Tapi jangan dikomersilkan. Anggap aja kalian membuat fan art kayak gitu ya. Belajar membuat fan art. Tapi ketika kalian sudah ngerasa mampu bahwa oh saya mampu nih buat buat ini ya, buat eh, apa tuh namanya, untuk menggambar dengan style saya sendiri ya no prop kayak gitu ya. Jadi misalnya nih di sini saya buat eh, jadi ketika itu ya apa, coret-coret aja dulu eh, di apa, di karakter yang mau kalian bikin kayak gitu kan. Jadi kayak oh nanti saya mau bikin Sukuna nih kayak gitu kan. Jadi eh, kita buat aja dulu. Nah, di sini karena misalnya shonen kan yang harus diperhatiin adalah rahang shonen itu beda ketika dengan soju gitu ya. Jadi kita bikin tiposnya aja dulu untuk karakternya. Nah, kalau misalnya teman-teman atau sobat-sobat kesusahan ya untuk membuat sisi sebelahnya karena kita pakai digital ya. Kalau sebenarnya kalau tradisional juga sama sih, teknik ini aku pakai. Jadi kertasnya dilipat. Jadi bikin di satu sisi dulu, terus nanti kalau zaman dulu karena nggak ada punya meja tracing ya saya pakai lampu eh, emergency atau pakai senter. Jadi kayak di apa, di jiplak ya atau di trace. Tapi kalau misalnya sobat-sobat ini ya apa, menggunakan digital, nah itu bisa aja bikin bikin itu, bikin apa tuh namanya, setengah dulu nih kayak gitu ya. Jadi itu sebenarnya buat memudahkan ini ya sobat-sobat untuk membuat karakternya tuh jadi lebih sedikit realistis kayak gitu ya.
gitu. Jadi ketika mendesain karakter ini sebenarnya nggak usah to be detail dulu kayak gitu. Jadi kita kayak buat sketsanya dulu aja kan. Ya. Nah, ketika membuat karakter ini ya model set kayak gitu ya. Ketika karakter model set ini jangan sampai tangannya itu ini apa tuh namanya tangannya itu disimpan kayak gitu ya disimpan nggak kelihatan jadi harus benar-benar kita buatin nanti kita susah nih nggak bisa bikin kita kesulitan nih untuk bikin ini tangan kayak gitu jadi ya karena itu kita sketsa aja sih kurang lebih sih seperti itu kalau soalnya kayak gini kalaupun misalnya kesulitan nih untuk bikin gambar bagus kalau misalnya ada teman yang mempunyai kemampuan gambar bagus ya diajakin aja untuk kerjasama kayak gitu ya kurang lebih sih seperti itu oke nah jadi kita bikin dulu ya untuk ininya oke ini kepanjangan nah misalnya kita bikin seperti ini nih jadi kayak apa tuh namanya ketika kesulitan bikin satu sisi aja dulu buat memudahkan kita nanti mengerjakannya. Oke. Nah, jadi ketika udah jadi setengah ini ya tinggal di duplikat aja terus ya teman-teman edit di transform terus kita mirror gitu ya kita mirror ke sisi yang sebelahnya ya, jadi tinggal di mirror aja sih sebenarnya buat buat memudahkan prosesnya kayak gitu. Nah jadi kita mau bikinnya tuh kurang lebih seperti ini. Nah jadi ketika kita membuat desain karakternya itu seperti ini, ya minimal jadi dulu nih secara proporsi ya buat ininya. Nah ketika misalnya kita apa reference kita tadi ya, mail kita tadi. Nah, bisa aja tuh sebelum mengidentify itu lebih detail lagi ya. Dia misalnya anak sekolahan atau apa, nanti pakai baju sekolah, pakai apa itu bisa aja sih teman-teman menambahkan keterangan dari karakter kayak gitu ya. Jadi di itu tadi bisa aja nambahin dulu keterangan karakter dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih sih seperti ini. Kalau misalnya udah selesai, baru tuh kita ini ya kita membuat detail dari karakternya kayak gitu ya. Nah, di sini baru tuh kita membuat detail karakternya. Jadi, nah itu tadi reference. Kalau misalnya sobat juga, kayaknya aku reference aja nih sampai ke karakter Jujutsu no Kaisen-nya juga seperti itu. Jadi uh, soib-soib juga bisa ini ya bisa mengeksplor lebih dalam nih buat ininya ya stylenya secara detail. Nah tapi kalau misalnya aku memang mau pakai stylenya kayak si ini ya Jujutsu no Kaisen kayak gitu. Kurang lebih stylenya seperti ini kayak gitu. Jadi kita udah mulai merekam nih selama kita mengamati karakter ini ya kita merekam kayak gitu ya. Jadi nah ketika kita membuat mengimplementasikan karakternya ya sama kayak tadi kalau memang susah untuk ini ya untuk membuat dua sisi yang sama ya itu bisa aja sohib di copy paste kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya sohib-sohib ini ya sohib-sohib lebih pede kayak gitu ya untuk membuat karakternya itu langsung sekaligus ya no prop sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih kayak ini ya apa tuh namanya Telur yang hebat, kecepatan aku udah takut juga. Posisi di bawah oke panggung kan. oke maaf boleh nggak halo suaranya di mute halo Itu ke pasar.
Oke, nah jadi apa Sohib-Sohib bisa bisa apa mengeksplor lebih dalam ya. Oh ya, satu lagi saya lupa salah satu tipsnya kalau di klip Sedupin lebih enak pakai yang layer vector layer ya, karena memudahkan untuk nanti menghapusnya kayak gitu. Nah, jadi ketika kita mau ngebuat karakternya itu ya, jadi mau sama persis dengan karakter yang memang kalian jadiin referensi ya, bisa aja sih. Tapi kalau mau eh, beda juga nggak apa-apa. Oke, nah jadi kita kayak cepet aja. Jadi sebenarnya kalau kalau aku pribadi sih lebih ini ya, maksudnya eh, jarang membuatnya itu di dalam yang harus balance ya antara kanan dan kiri, karena sebenarnya itu menjadi eh, estetik kayak gitu ya. Buat apa sisinya pasti beda di antara kanan dan kiri, itu lebih lebih ini sih, lebih asik kayak gitu. Oke. Nah, jadi ketika kita mengamati lagi ini ya Jujutsu no Kaisen, oh nanti oh seperti ini ya, oh hidungnya seperti ini, oh ininya seperti ini. Oke. Nah, jadi kita kayak sekalian mengidentify dari karakternya itu ya. Jadi kayak karena dia sifatnya arogan, kita bikin kayak matanya yang benar-benar tajam. Oke, nah kalau lupa ya lihat lagi kayak matanya kecil. Ya, terus kita bikin karena banyak tadi pemarah dan angkuh, jadi kita bikinnya sama persis seperti yang target segmented. Jadi itu penting banget nih ketika kita belajar untuk membuat fan art kayak gitu dari beberapa karya yang kita buat. Oke. Terus karena dia arogan, kita bikin dia kayak memang ekspresi seperti itu. Ya, kalau misalnya mau ditambahin lain dengan ornamen-ornamen apa ini ya bentuk-bentuk ini ya tekstur seperti ini, pola-pola seperti ini ya boleh aja sih apa dalam artian teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam kayak gitu. Misalnya, oh mau nambah ini ya, saya juga punya karakter yang pakai karakter seperti ini. Nah, ditambah di apa di untuk memakai ini boleh-boleh aja sih. Nah, karena ke ya, nah ketika itu kita udah cuma riset nih muka, terus nanti oh rambutnya juga seperti ini dan lain-lain, ya boleh aja sih mau nimbul rambutnya jabrik atau apa. Nah, itu sesuai dengan apa representasi dari teman-teman ketika membuat karakternya kayak gitu. Jadi ketika kita membuat karakternya boleh aja sih, misalnya ini ya rambutnya mau pakai rambut yang seperti ini kayak gitu ya, karena kita stylenya Jepang misalnya kan ya. Misal kayak gini kita mau bikin rambutnya boleh-boleh aja kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa explore lebih dalam kayak gitu, atau misalnya kita mau pakai rambutnya yang sama kayak di Jujutsu no Kaisen kayak gitu ya. Jadi rambutnya yang dibikin jabrik misalnya. Oke, nah jadi mau jabriknya beda ya, bisa teman-teman lebih explore lebih dalam kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau Jujutsu no Kaisen jabriknya seperti ini, nah kita bisa juga explore lebih dalam untuk bentuk rambut jabriknya ya. Jadi kayak teman-teman bisa explore lebih detail sih dengan uh, karakteristik teman-teman sendiri ya. Karena kan biasanya identik orang egois atau villain itu pasti lebih dibuat lebih ganteng ya daripada ini ya,
daripada karakter utama. Kadang karakter utama biasa aja gitu. Jadi kita bisa buat kayak ini. Oke. Jadi ini kayak sketsa aja dulu sih buat ini. Biasanya kalau misalnya eh, sobat-sobat ini ya apa tuh namanya di konsep art biasanya sketsa ini dulu yang paling penting nih buat dikerjain diserahkan sama sutradara atau art director sih biasanya gitu ya. Nah di sini misalnya kita mau pakai dia anak sekolahan biasa misalnya kayak gitu ya, anak sekolahan biasa tapi bangor misalnya kayak gitu. Jadi saja tuh kita buat ya kan karakternya yang seperti ini. Nah tetap ini ya kita buatnya dianya jadi ini dulu, jadi ini. Misalnya kita mau bikin uh, anak sekolahan yang cukup berandal gitu misalnya. Jadi sebenarnya kalau kalau sketsa ya nggak apa-apa sih jelek-jelek dulu karena kita untuknya nanti kan biasanya kita ketika kita nge-konsep art kita melihat dulu jangan sampai bikin gambar yang pada akhirnya itu ya detail tiba-tiba ada kesalahan nah kita susah buat apa merubahnya gitu. Oke. Nah, misalnya kayak tadi nih, kalau misalnya, males nih bikin bikin ini ya, bikin apa? Bikin sisi sebelahnya. Kalau males ya tinggal di copy paste kayak gitu ya, tinggal tinggal di ini biar cepat. Oke, biar cepat kita copy paste. Nah, jadi eh, jika kita ini kita lanjutin. Ya. Oh, misalnya kalau mau menunjukin dadanya bidang atau apa ya boleh-boleh aja sih apa apa sobat-sobat itu ya lebih lebih ini ditampilkan itu. Mereka saya nggak akan menampilkan. Nah, terus kita tinggal buat kaki ini dulu. Nah, jadi ketika kita misalnya, oh mau ngelihat nih bentuk kaki, oh ternyata di Jujutsu Kaisen kakinya dia pakai itu ya pakai apa hakama kayak gitu. Wah nanti di Jujutsu Kaisen seperti apa bentuk kakinya. Nah, sobat-sobat bisa explore tuh kayak si Itadori atau lainnya ketika pakai celana seperti apa. Nah, jadi bisa lebih explore. Kalau saya sih nggak explore jadi langsung aja sih, karena eh, kurang lebih sih jadi ini ya, sedikit tahu. Jadi kayak kita mau bikin, ya dia pakai sepatu yang agak tinggi, kita buat, nah dia jadi mencerminkan umur. Nah, jadi sebenarnya kalau kalau sketsa nggak apa-apa sih di apa di ini dulu. Nah, terus sama kayak tadi kalau misalnya kakinya ini kita copy lagi, terus kita transform, di ini kita hapus. Nah, jadi kita udah dapet secara secara ini ya, secara apa secara sedikit detail untuk implementasiin karakter yang mau kita buat. Oke. Nah, jadi
rambut. Oke, jadi kita udah dapat secara karakteristik yang mau kita buat ya. Walaupun misalnya, oh proporsinya ternyata ini ya agak berantakan nih kayak gitu ya, tangan dan kakinya. Nah, jadi saya tinggal apa mereparasi buat apa bentuknya jadi sedikit lebih apa lebih proporsional ya. Jangan sampai karakternya jadi ini banget kayak gitu ya, tidak sesuai dengan proporsi dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi, nah kalau misalnya kita digital kan enak banget ya, tapi kalau misalnya kita tradisional kan mesti harus menghapus mengulangnya dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi uh, kita bisa kalau di digital kita bisa mengharapkan hasilnya bisa lebih optimal. Ini, sorry, ini saya potong lagi mau deketin. Ini saya potong kepala. Kepalanya jadi sedikit lebih dikecilin. Oke, kalau dirasa proporsinya udah cukup, nah ini biasanya kita bisa ini ya apa memberi tambahan warna nih buat apa buat karakternya. Jadi ini bisa kayak apa saya lakuin ketika eh, apa permintaan dari misalnya sebagai konsep art atau apa kayak karena disuruh membuat desain karakter secara cepat misalnya kayak gitu. Nah jadi ketika itu ambil aja warna-warna yang apa yang ada di Jujutsu Kaisen ini kayak gitu ya. Oh, sebentar, gitu deh. Nah, jadi ketika misalnya ini kita ambil aja nih ya kan warna-warna yang mau kita ini ya. Jadi kalau misalnya wah ini ternyata masih banyak yang bolong ya atau apa. Jadi diwarnain aja secara secara ini ya, secara uh, ini detail. Jadi nggak usah yang detail-detail banget ya. Jadi kayak untuk sebagai guide aja sih. Sorry, salah sama tempat tadi salah layer ya. Jangan sampai saya kali salah layer. Terus juga diwarnain. Gak apa-apa sih sebenarnya garisnya keluar-keluar atau enggak rapi, seenggaknya kita jadi tahu nanti warna apa aja nih yang mau kita pakai di dalam karakter yang kita bikin. Oke, kita pakai pen bucket. Oke, udah kurang lebih kita dapat untuk warna karakternya. Nah, kalaupun misalnya mau di apa di iniin nanti apa ada like and set ya boleh-boleh aja sih tergantung dari swipe ya untuk mendandani karakternya nanti seperti apa. Nah, terus juga mau warnain untuk ini. Nah, ketika pemilihan warna putih jangan pakai putih yang ini ya, jangan pakai yang putih banget. Jadi sedikit diturunin juga nggak apa-apa sih. Putihnya jadi sedikit abu-abu atau ke merah-merahan. Jadi jangan sampai ke putih banget kayak gitu ya, diturunin aja sekitar 80% atau apa. Jadi biar biar nanti sedikit tahu bahwa kalaupun ya nanti pakai warna putih, kita usahain backgroundnya jangan warna putih ya. Kecuali kalau misalnya nanti mau dibuat hitam putih ya nggak apa-apa. Buat
coret-coret ini, merubah warnanya, atau ngambil dari sini misalnya, oh saya ngambil warna dari ini aja kayak gitu kan, dari si bajunya Sukuna aja kayak gitu. Jadi ada banyak macam yang uh, teman-teman lakuin. Oke, ambil ini. Saya rapi-rapi dulu karena ini masih dalam tahap sketsa. Yang penting kita udah dapet, oh nanti ini seperti apa. Oke, udah dapat. Terus misalnya kita mau nambahin warna yang lain, terus juga tinggal ngewarnain sepatu dan ininya. Jadi misalnya kita mau ngambil warnanya, nah bisa aja tuh mau ngambil warna dari sini juga no prop ya, saya ambil warna dari sini aja biar enggak terus kayaknya. Juga ngambil di warna ini, dasi ini. Oke, nah terus juga tinggal yang terakhir, nah kita mau ngambil sepatunya, ada nggak ya warna di sini yang mungkin cocok buat warna sepatunya. Oke, misalnya nih cocok nggak ya untuk jadi sepatunya. Ngambil warna dari rambutnya di Sukuna, dicocok-cocokin aja. Nah, ini kalau misalnya karakternya bentuknya ya itu ya manusia dan lain-lain kayak gitu. Jadi kadang untuk tips yang sering saya dapetin adalah itu ketika kita membuat targetnya, segmentednya buat kids ya, buat anak-anak. Nah itu beda lagi treatmentnya. Kadang kita bisa aja pakai save dari bentuk mukanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya licik biasanya dipakai dari segitiga atau bisa juga kalau misalnya arogan bisa pakai dari persegi kayak gitu ya. Nah jadi kita bisa membuat
Tetapi kalau misalnya kita konsepnya Jepang, rata-rata sih kalau misalnya bentuknya human itu rata-rata seperti ini. So, nah, ini saya tambahin aja sih buat ini ya, sedikit uh, aksesoris yang dia kenakan. Nah, overall kurang lebih sih seperti ini sih. Jadi ketika kita merepresentasikan ini seperti ini. Nah, misalnya juga ketika rambutnya, ya kita ambil aja sih rambut dari warna rambutnya di Sukuna. Lalu misalnya mau pakai rambut warna lain juga mau prop ya, jadi nggak masalah mesti harus apa ambil dari referensi kita. Tapi kalau misalnya kita kesulitan, boleh-boleh aja sih kita ambil. Nah, terkadang kita juga ngelihat beberapa komikus atau beberapa ilustrator kadang kok hampir sama ya karakternya ya, kayak biasanya mungkin bisa jadi itu jadi reference mereka ketika membuat karakter. Ini kurang lebih ini. Oke, kita tinggal tambahin sedikit. Nah, kalau misalnya dia inhuman ya, atau apa, bisa aja nih apa di matanya ini, di retinanya ini dibuat jadi warna hitam atau lain-lain. So. Nah, kita mau nambahin yang lain. Di sini ada tekstur. Oke, nah kurang lebih sih seperti ini. Jadi ketika kita merepresentasikan karakter yang kita buat nanti, oke, jadi ketika kita merepresentasikan karakter yang kita buat tadi ya, dengan misalnya X 15 sampai 18, terus juga gendernya male, terus sifatnya sombong, arogan, egois, pemarah, bisa kita merepresentasikan seperti ini. Nah, jadi ketika target segmentednya itu amat sangat berpengaruh. Jadi treatmentnya juga berbeda ketika kita membuat target-target segmented yang lain kayak gitu. Biasanya kalau untuk anak-anak treatmentnya lebih beda lagi ya. Yang tadi saya bilang tuh kayak treatment yang dilakukan sama Mas Bambi kayak bikin karakter yang unyu-unyu. Nah, itu bisa buat target segmented yang kids kayak gitu ya. Jadi kidsnya bisa juga buat preschool, upper school kayak gitu ya, sampai kids, child segala macam kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teens itu udah beda lagi treatmentnya. Biasanya dibuat emang seperti realita karakter pada umumnya. Nah, kurang lebih sih seperti ini sih ketika kita mengeksplorasi sebuah pendesainan karakter, ya jangan lupa sih kita based on reference. Jadi jangan sampai kita melewati fase itu. Jadi buat apa sih data and reference kayak gitu kan. Jadi data dan riset itu nggak perlu kayak gitu. Jadi langsung hajar aja bikin. Nah, terkadang itu yang jadi kendala ketika kita ada istilahnya tuh kayak gini, oh saya stuck, oh saya ini saya apa. Nah, aku pribadi tuh dulu pernah ngalamin, oh saya stuck, saya atau art block segala macam. Nah, ternyata itu adalah saya menemukan saya nggak saya melewatkan fase identify problem kayak gitu. Jadi ketika ada problem ke depan, alibi saya tuh saya stuck, saya saya ini art block kayak gitu. Padahal sebenarnya saya bingung, sebenarnya saya mau bikin apa ya kayak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang menimbulkan kebingungan ketika kita membuat sebuah desain kayak gitu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau diskusi atau misalnya kita mau cobain hal yang lain, boleh banget nih. Saya open di sobat-sobat semua. Itu ada yang mau tanya dulu atau diskusi dulu atau ada yang mau share dulu
karyanya boleh banget tuh. Nanti kita sama-sama bareng-bareng eh, untuk ini. Oke, ini ada Raihana Ilva tuh boleh tuh. Mau open mic boleh langsung aja. Oke. Selamat malam Kak Hadi. Halo Raihana, selamat Ya, malam. mungkin aku mau tanya-tanya sama sedikit sharing ya Kak ya. Ya, Jadi siap-siap. kan dulu itu waktu akhir-akhir sekolah SMK 3 aku kan sempat Hmm, gambar nih kan. hmm, Nah, tapi itu karena udah lama jadinya tuh kayak kehilangan passionnya gitu loh. Kehilangan passion. Jadi tuh kayak Siap. apa ya? Kayak Hmm, kan awalnya aku juga kayak target statement gitu loh, kayak ya. bikin Ah, umurnya, terus ah, ah, gender, sifat, tapi ah, tuh hmm, kayak nggak bisa detail kayak Kak Hadi gitu loh Kak. Jadi tuh malah siap-siap. dia tuh kehilangan apa ya, kayak Hmm, strukturnya, kayak apa ya, harusnya kan aku hmm, tuh dulu bikin kayak karakter penyihir gitu kan. hmm, Nah, hmm. tapi itu malah nggak tercermin penyihirnya gitu loh. Jadi cuma Ah, kayak siap-siap. magical girl gitu, dan Hmm, apa ya? Dan teknik gambarku tuh aku tuh anime, tapi tuh aku hmm. pingin ke yang kayak manhwa-manhwa Oke. estetik gitu loh Kak. Ya, Nah, tapi itu malah siap-siap. nggak jadi gitu. Siap-siap. Oke. Nah, Problemnya di mana nih? kenapa? Problemnya di mana nih? Trouble-nya tuh di ini Hmm, sih Kak, di hmm. bagian cara mengekspresikannya kayak Kak Oh, Hadi oke. gitu. Siap, siap, Mungkin siap. aku share gambarku ya kayak. Oh, boleh, boleh, boleh. Ini aku stop share dulu. Oke, boleh silakan. Ini salah satu, udah kelihatan belum? Ah, udah. Nah, Oke. nah, ini Nah, salah satu gambar yang aku buat gitu loh Kak. Nah, di siap, sini siap. kan aku Hmm, aku tuh berusaha bikin kayak hmm. magical girl, terus kayak witch gitu kan. Tapi tuh dia malah nggak apa ya, kayak nggak kepancar gitu loh, detail-detailnya, kayak detail tongkatnya tuh nggak kelihatan. Terus kan ini kan sebenarnya kan bajunya itu kan kayak katun, tapi katun yang tebel gitu kan. Tapi nggak Siap, kelihatan teksturnya gitu, malah siap. jadinya kayak plain, terus Ya, ngebosenin. Nah, gitu siap, sih Kak. siap, siap. Gitu. Nah, waktu berhenti itu cukup lama nggak? Baru sekitar beberapa bulan yang lalu sih. Oh gitu ya. Nah, uh, kalau kalau aku dulu malah pernah punya pengalaman gini. Aku dulu sempet diminta orang tua aku jadi orang yang normal. Jadi nggak usah kerja di dunia gambar-gambar, di dunia normal, dunia kantor, dunia kerja atau apa. Jadi aku sempet vakum tuh 3 tahun loh, nggak gambar apa-apa kayak gitu. Jadi kayak hilang apa ibaratnya eh, gambar aku tuh hilang banget. Nah, akhirnya aku ketemu sama temen kayak gitu ya, ketemu sama temen dan temen itu ternyata dia anak SMP. Nah, waktu itu dia malah bilang, aku sukanya Tim Burton loh. Loh, aku juga suka loh nonton Tim Burton kayak gitu. Jadi, kenapa nggak coba-coba bikin gambar yang kita sukai dari apa yang kita lihat kayak gitu. Itu anak SMP loh ngomong kayak gitu. Padahal waktu itu aku kerja. Jadi kayak, oh iya ya, kenapa nggak sebetulnya. Akhirnya jadi jadi itu. Jadi kita kayak ngelihat sesuatu dulu apa sih yang pengen kita ini. Jadi kayak misalnya kayak Tehana tadi pengen witch ya, pengen witch dan anim kayak gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kalau misalnya witch ya, aku nggak tahu kalau manhwa witch itu apa aja ya judulnya ya. Tapi eh, kalau Academia Witch itu nggak tahu ya masuk manhwa atau masih Jepang ya gitu ya. Jadi kayak kamu ngelihat ngelihat witch-nya itu nanti bentuknya seperti apa. Contoh kalau misalnya kayak apa Puella Madoka kayak gitu ya. Nah, itu bisa jadi referensi buat kamu kayak gitu atau malah film-film witch tahun-tahun 90-an itu era 90-an itu banyak banget ya apa eh witch ya tipe-tipe witch kayak gitu jadi kayak wedding peach kayak gitu ya jadi eh, bisa aja yang kamu punya kamu cari referensi yang lebih mendekatin untuk itu atau kalau mau yang karakternya lebih sederhana nah itu kan ada di karyanya Hayao Miyazaki kan ada Kiki Delivery Service ya dia penyihir kayak gitu tapi sederhana kayak gitu secara pakaiannya secara ininya kayak gitu nah kalau kamu kesulitan misalnya aku merasa ini gambarku nggak kayak gini nah mungkin kamu bisa apa meminta orang kayak gitu ya. Tapi ini ada kemungkinan kamu akan mengeluarkan modal atau enggak. Tapi kamu bisa nego-nego sama orang. Jadi kayak,
oh kayaknya aku suka nih ngeliat gambar dia ya. Kamu tanya-tanya aja misalnya mau nggak collab sama aku, mau nggak ini sama aku punya representasi seperti ini loh untuk karakter aku kayak gitu. Aku udah mengidentifikasi nanti karakter yang mau dibuat tuh seperti ini kayak gitu. Nah itu udah pernah coba dilakuin loh buat kolaborasi itu ke ini ya. Kadang kan aku pribadi juga seperti itu ya ketika aku pengen oh aku mau bikin ini tapi kok nggak sesuai dengan expect aku ya kayak gitu. Akhirnya aku meminta bantuan dari orang lain ya. Nah, ketika meminta bantuan dari orang lain kan opsional tuh ada dua ya. Apakah kita bayar dia atau kita memang sistem kolaborasi kayak gitu. Jadi kayak ada namanya yang apa yang kita beri kayak gitu ya. Itu yang akan kita terima kayak gitu. Jadi kayak eh, coba di seperti ituin sih kayak gitu. Coba dicari formulanya ya kayak gitu. Atau memang kalau Rehana pengen belajar untuk udah aku coba drawing sendiri, coba aja cari satu referensi. Misalnya kamu targetin ya, saya coba deh 1 bulan ini saya mengejar sesuai dengan referensi ini kayak gitu. Nah punya nggak ini referensi which seperti apa ya yang aku mau bikin gitu? Kayak tadi kan manhwa ya Korea ya. Nah di Korea yang seperti apa yang mau aku bikin gitu? Gitu Oh, sih. oh gitu. Heeh, Nah, heeh. kalau aku tuh sebelumnya kan hobi nulis kan Kak. Jadi tuh kayak karakter ini tuh kayak ilustrasinya dari karakter yang aku tulis gitu. Tapi tuh di hasil tulisan pun tuh kayak masih plain, masih kayak apa sih gitu kayak nggak jelas gitu loh. Nah Siap, jadinya siap, tuh aku ngerasa jadi kayak kok aneh ya gitu. Nah siap. beda lagi kalau misalnya aku gambarnya tuh iseng. Nah kalau misalnya gambarnya itu iseng, dia tuh malah jadinya tuh lebih apa ya kayak lebih realis gitu tapi tuh Siap. realisnya pun kayak lebih nggak jelas kayak gini loh Kak jadi Oh, tuh kayak siap, aku siap, tuh siap. nggak ngerti alurnya gitu lebih lebih Siap. jelasnya tuh aku nggak ngerti Hmm, alurku sendiri gitu loh kayak siap, aku nih mau siap, kemana gitu siap, siap. nah gitu sih Ah, Kak kalau dari hmm, aku. siap, siap, siap. Artinya kamu kayak merekonstruksi dirimu sendiri kayak gitu. Ya mau Iya. arahnya iya, jadi kayak saya maunya seperti apa. Nah, kalau aku pribadi tuh sering banget ya sama teman-teman ketika ketemu, kenapa kamu nggak kosongin gelasmu gitu? Jadi kayak gelas yang kita punya sekarang bukan disingkirin, kayak kita membuat gelas baru. Nah, gelas baru ini loh yang kita isi gitu. Jadi kayak oh aku fokus deh dengan gelas baru aku ini, target aku misalnya 1 bulan apa yang aku dapetin. Aku mulai cari data riset yang memang aku mampu kayak gitu. Jadi kayak misalnya tadi oh aku berat deh di realis, dipinggirkan dulu gitu. Nanti deh realisnya kayak gitu. Oh aku berat buat ini. Nah itu bisa kamu kamu sederhanain. Nah itu kan aku lihat ada gambar kamu yang di nomor 3 di atas kan anak kecil ya kalau nggak salah ya kayak chibi gitu ya. Iya Cibi Nah itu ya cuma kayak coba-coba gitu terus ya kayak loh kok bagus. boleh boleh diklik nggak yang chibi. Nah, bisa jadi yang Cibi ini tuh jadi dominannya kamu sebenarnya kayak gitu. Kenapa aku nggak coba Cibi aja ya versi Cibinya dulu gitu. Jadi kayak misalnya kalau aku nggak bisa shading sama lighting ya udah aku pakai base color aja sih buat semuanya kayak gitu. Nah, terkadang tuh kita butuh reference riset itu kayak gitu kan. Kalau terus juga kan kalau buat anak-anak kan colorful gitu ya. Oh, aku mau pakai warna-warna pastel aja ya buat nggak terlalu highlight kayak gitu buat warna-warnanya. Nah, itu bisa aja tuh kamu coba-coba dulu gitu. Apalagi kan sekarang kalau kita cari di Google kan banyak banget ya palet warna ya. Misalnya palet warna pastel tuh muncul tuh semuanya tuh. Wah, aku cobain ini. Jadi kayak kamu di gelas yang baru nih kayak mengeksplorasi dirimu. Sekalian kamu merekonstruksi bahwa oh nanti saya tuh seperti apa. Nah, sebenarnya itu kayak yang aku lakuin ketika aku vakum selama 3 tahun loh. Bayangin 3 tahun nggak ngapa-ngapain ya. Jadi dan itu pure aku kerja normal gitu loh, kerja yang berangkat pagi, pulang sore, gitu-gitu aja kayak gitu. Jadi kayak udah itu tapi akhirnya aku ketemu sama teman-teman di komunitas. Jadi pada saat itu aku terbangun bahwa oh gini aja ya, oh gini aja kayak gitu. Jadi kayak kita ada motivate kayak gitu. Jadi kayak oh artinya aku harus menganggap seseorang itu rival aku ya kayak gitu. Jadi aku coba deh kejar. Dia udah punya ini referensi ini aku harus cari referensi lain dan segala macam. Nah jadi merekonstruksi itu sih yang kita lakuin kayak gitu karena sampai pada akhirnya ya jujur ya kalau tadi Rehana bilangnya passion ya atau apa ya aku sekarang menggambar itu
udah jadi profesi. Jadi bahkan ketika jadi kayak hidupku terbalik loh sekarang. Jadi kayak kalau sekarang aku males menggambar kalau nggak buat pekerjaan. Jadi kalau aku menggambar biasanya aku buat diri aku sendiri. Misalnya aku pengen bikin komik nih, ya udah buat aku diri sendiri. Jadi nggak mikirin target segmented atau apa, ya udah aku bikin sendiri. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah. Jadi kayak kayak apa? Tapi ketika aku berkumpul sama teman-teman komunitas ya, misalnya ada komunitas drawing atau apa, nah aku amat sangat jarang menggambar. Aku mengamatin mereka kayak gitu ya. Jadi kayak, wah seru ya ini. Nah pada akhirnya ketika aku ketemu gambar yang bagus, akhirnya aku kayaknya aku mau gambar deh gara-gara ngeliat gambar kamu ini, boleh nggak ya. Nah, jadi aku kayak nge-trace gambar dia gitu, jadi kayak aku belajar style drawingnya nih orang nih kayak gitu. Jadi kayak kayak hal-hal seperti itu sih buat merekonstruksi itu sih. Cobain aja deh. Jadi kayak kamu udah memilah di diri kamu bahwa kayaknya aku realis nanti aja deh kayak gitu. Oh mungkin aku bisa memulai dari chibi dulu kayak gitu. Atau misalnya memang kamu lebih cocok itu tadi ada ya kayak karakter itu ya yang dari apa Spy X ya. Oh Si iya, siapa sih? Ya Mama itu Yor. mamanya itu ya. Nah, Iya. mungkin kamu ini lumayan nih aku buat seperti ini. Nah, mungkin kamu memang memang itu kayak gitu cobain aja. Nah, ketika ketika pendekatan kamu ke apa Spy X itu, oh ternyata karakterku ketika aku menggambar karakter dari Spy X ternyata sedikit mendekati ya. Kenapa nggak aku hajar aja seperti ini terus gitu loh. Jadi ketika ketika kita ngelihat itu kan kita kadang-kadang ngelihat temen kita bisa jadi ini temen nih buat mengevaluasi hasil karya kita ya. Menurut kamu gambar aku yang paling mirip yang mana? Nah, ketika itu coba deh kamu belajarin itu terus sampai dengan stylenya itu bisa bisa itu. Nah, kenapa aku apa sih namanya ya aku belajar itu ya? Kenapa ketika itu aku pernah waktu itu aku ketemu di sebuah forum ya. Jadi di sebuah forum itu ada anak yang waktu itu tuh di zaman aku tuh lagi berlomba-lomba memunculkan style sendiri gitu loh. Tapi ada satu anak dia bikin stylenya Eiichiro Oda, One Piece. One Jadi Piece. iya, jadi dia bikin itu terus sampai dia dicecar tuh sama teman-teman di forum itu, ngapain sih bikin kayak gitu, ngapain sih ini. Nggak taunya dia di hire untuk ngerjain projectnya One Piece gitu loh. Dan waktu itu dia memang bukan orang Indo kayak gitu, tapi dia di hire tapi oleh studio yang di salah satu negara itu ngerjain One Piece kayak gitu. Jadi pada saat itu kan kaget, jadi kayak lah ada benernya juga ya dia dia apa ini ya ngapain dimaksain style kita sendiri tapi style kita nggak laku, tapi kita membuat style sesuai dengan reference dari itu ya yang kita suka, ya udah akhirnya dia dapat pekerjaan yang dia inginkan kayak gitu. Jadi seperti itu dia jawab waktu itu kayak nggak apa-apa saya bikin ini terus karena saya suka artnya Eiichiro Oda gitu, siapa tahu saya di hire beneran di hire kayak gitu. Jadi Nah kita kurang kayak lebih gitu. nggak perlu kayak bersikeras membangun suatu karakter baru kayak misal kayak aku yang berusaha keras banget gitu kayak apa ya kayak membangun karakter penyihir yang dia baik cantik gitu berarti kita tinggal ngikutin arus sama yang referensi yang kita dapat gitu bukan gitu Kak? Ya, jadi kita tuh kayak ibaratnya kita kapal ya, kita bisa ngikutin arus, kita bisa melawan arus nih, kayak gitu ya. Jadi kamu kayak Hmm. mengendalikan. Jadi misalnya ketika kamu bersikeras, oh aku pengen memunculkan karakter witch, tapi fundamental kamu belum cukup. Misalnya seperti itu. Jadi kayak misalnya kayak teman-teman tuh kan kita kadang nggak dipungkiri ya kita insecure misalnya. Ketika ngeliat, wah dia udah di webtoon nih kayak gitu, wah ternyata fansnya banyak ini atau apa. Nah, kita jangan menganggap diri kita dia kayak gitu. Jadi kayak kayak dalam artian kamu boleh aja bersikeras tapi fundamental kamu kuat atau enggak. Nah makanya tadi kalau fundamental nggak kuat, coba deh saya cari kolaborasi orang. Mungkin ada orang yang misalnya kamu jago secara konsep kayak gitu tapi secara artnya enggak. Nah kamu kerjasama dengan orang yang jago secara artnya, jadi dapet tuh hasil which kamu yang mau kamu sampein ke dia. Jadi kamu kayak ngebuat kalau di kita tuh namanya kayak pitch deck ya. Kalau misalnya kita kayak ngumpulin referensi dikumpulin jadi satu, apa nih yang mau kita bangun kayak gitu ya di dalam
apa di dalam ini karya kita kayak gitu. Jadi kamu cari referensi-referensi ketika ada orang yang art, kamu bisa nggak ya kalau bikin artnya seperti ini. Nah, ada orang yang seperti itu. Jadi kamu bisa explore lebih dalam kayak gitu ya buat ini. Tapi kalau misalnya fundamental kamu udah kuat ya, udah deh hajar dulu deh. Aku belajar style dulu deh. Pokoknya aku sampai bisa nih belajar style ini dulu. Baru ketika kamu udah bisa style itu, kamu bisa memodifikasinya. Jadi kayak gitu. Jadi teknik memodifikasinya itu bukan dari amati dan tiru kayak gitu, tapi kamu mempelajarinya itu loh sampai bener-bener bisa, baru kamu memodifikasi sampai akhirnya keluar style kamu sendiri gitu loh. Yang dalam artian style kamu sendiri ini style yang ketika orang ngelihat bahwa oh ini gambarnya si A ya, oh ini apa, aku kenal nih gambarnya siapa. Nah, jadi identitas diri kamu tuh adalah style kamu sih kayak gitu, bukan kamu membuat style yang baru gitu loh. Jadi kamu memunculkan identitas diri sih. Style di sini tuh jadi kayak identitas diri kamu, kamu itu siapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini ya apa contoh kayak aku ya, eh, aku lahir di generasi yang sebenarnya berat. Jadi ibaratnya ibaratnya kayak gini, ada salah satu ini ya apa, dia nganggap aku abang, aku nganggap dia adek. Nah, dia sekarang jadi artis webtoon terkenal. Nah, itu insecure banget waktu itu ya. Jadi kayak kenapa aku harus jadi dia ya? Waktu itu aku maksain sama kayak dia, aku masuk webtoon, aku ini segala macam kayak gitu. Tapi akunya nggak kuat gitu. Ah, aku nggak kuat deh, aku nggak sekuat dia, fundamental aku nggak sekuat dia. Nah, pada akhirnya aku mencoba arus yang lain gitu. Nah, ketika aku mencoba arus yang lain, ternyata aku jago mengkonsep gitu loh. Kadang aku susah untuk membuat art yang disukain orang. Akhirnya apa? Aku sekarang ketemu sama anak yang artnya aku suka, dan itu dia anak-anak lulusan SMK juga, baru masuk kuliah. Masih muda juga. Nah, jadi ketika itu aku cuma bilang, aku suka loh sama art kamu gitu. Dia juga bilang, oh gitu ya kak, ini kayak gitu. Nah, pada akhirnya kan aku bilang, wah aku kalau mau bayar dia kan nggak mampu ya, segala macam bla bla bla. Nah, pada akhirnya aku kan kerja di sebuah tempat tuh kayak gitu. Nah, ketika di tempatku itu butuh butuh tenaga kayak gitu ya. Akhirnya aku merekomendasikan dia gitu. Ketika aku merekomendasikan dia dan dia di approve. Akhirnya dia kerja di apa, ngerjain di tempat yang aku kerja juga gitu kan sebagai freelancer. Dia dibayar. Dan pada akhirnya aku bilang, aku boleh nggak minta tolong ke kamu? Aku pengen dibuatin ini kayak gitu ya, tapi aku belum bisa bayar. Nah, dia kayak kayak bilang, oh nggak apa-apa kak, aku coba aja dulu katanya gitu ya. Coba aja dulu, kalau soal bayaran gampang lah. Jadi dia kayak ada sedikit rasa terima kasih dia ketika diajakin itu. Jadi pada akhirnya tuh apa, kita jadi kolaborasi tuh berdua. Jadi makanya aku bilang, kalau kamu jago di konsep, mungkin kamu harus menemukan seseorang yang jago di art kayak gitu ya. Atau memang kamu mencoba dulu kayak gitu ya, dengan target misalnya, oh 1 bulan 2 bulan atau sampai dengan 3 bulan aku coba nih style ini, misalnya kayak stylenya Spy X ini, oh aku coba aja tuh explore terus sampai akhirnya style Mamayor ini, style Spy X ini kamu cobain ke Witch kamu tadi gitu, Jadi cobain deh gitu. dengan maksudnya dengan arahan dengan style yang kayak gini gitu Kak, atau dengan yang kayak persis Hmm. plek ketiplek sama Spy X Family atau Iya. gimana maksudnya? Ya, nggak apa-apa kalau misalnya kamu sampai dapat sampai sama persis kayak SpaceX, itu mungkin kamu udah bisa mencapai level untuk sama kayak gitu. Nah, akhirnya ketika kamu menggambarkan karakter kamu sendiri yang Witch tadi, itu jadi kayak SpaceX tapi versi Witch gitu loh. Tapi pasti ada nanti keluar ciri khas kamu sendiri yang nggak sama persis sama, karena kita itu nggak bisa sama persis dengan apa yang kita tiruin kayak gitu. Jadi kita dalam artian harus mengeksplor itu. Jadi tapi orang, kamu akan dapat market atau segmen yang sama persis dengan orang-orang yang menyukai SpaceX. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi secara nggak langsung kamu mengajak orang-orang yang apa, yang menyukai style yang udah ada itu ke dalam arus yang kamu buat gitu loh.
Jadi kan, jadi ibaratnya kamu membuat mengajak fans baru nih ke dalam arus kamu kayak gitu ya. Fans yang udah ada tuh kamu ajak ke dalam situ ya. Ya dalam artian sih seperti itu sih. Kalau misalnya aku coba, nah kalau di tahap aku sekarang tuh eh, udah di tahap yang aku cari partner aja deh kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata dengan kolaborasi itu lebih enak daripada kita berusaha memaksimalkan sendiri. Tetapi mungkin di fasenya Rehana, di fase yang aku coba dulu sendiri kayak gitu. Nah mungkin seperti itu sih. Nanti kan kita seiringnya bertambah waktu, jadi kita menemukan pola dan ritme sendiri yang memang untuk kita tuh seperti ini. Kurang lebih sih seperti itu sih. Oh ya, Ah, ya. Makasih ya Kak iya, masukannya. Aku jadi siap, siap, siap. ya bisa introspeksi banyak lagi gitu. Iya, semangat, semangat. Cobain aja dulu. Siapa tahu kan nanti di grup ya di Hard Talk, kamu cobain, Kak, akhirnya aku nemuin wits aku yang seperti ini. Nah, cobain aja dulu seperti itu. Oke, makasih ya Iya, Kak masukannya. ya sama-sama. Oke, ada lagi kah yang mau sharing atau berbagi cerita? Boleh silakan. Oke, ada Manda tuh boleh. Manda, silakan. Recording stopped. Halo Kak, bisa Halo, kedengaran? kedengeran? Oke, Ya, oke Kak. Jadi saya punya pertanyaan. Seakan kita lagi gambar nih, dan kita misalnya saya memiliki artikelnya gini gini gini. Nah, karena kan seperti waktu terus berjalan, kadang-kadang art style-nya kita berganti-ganti kan. Boleh saya sekalian share karyanya Kak? boleh, boleh, boleh. Langsung. Silakan. Oke Kak, bentar ya. Saya pakai art tradisi. Oh, Kalau tradisional. yang untuk Gak hari apa-apa, ini Mbak. ya tradisional. Siap, siap, Oke, siap. bentar ya Kak. Ya, Bentar ya Kak. Nah, siap, aman. ini. Oke, jadi ini desain buat animasinya saya. Nah, semisalnya ini saya buat dari sketsa animasinya side to side sama ini apa masih segini lah dulu. Nah, seakan ini dari minggu pertama. Nah, habis itu dari minggu pertamanya ini pindahlah ke minggu kedua. Nah, saya merasanya lah, kok kenapa dari gambar minggu pertama sama keduanya beda gitu? Apakah karena proporsinya nggak sama gitu? Jadi dari perubahan art style-nya, semisalnya ini kan saya kan punya art style chibi ini sama art style-nya semisalnya anime gitu, anime manga dicampur. Nah, pertanyaan pertamanya bagaimana saya bisa menjaga konsistensi art style-nya ini tanpa berubah dari art style sebelumnya. Jadi kayak gak kecampur gitu art style-nya. Misalnya ini art style-nya chibi. Habis itu ininya art style-nya kayak gini, manga gitu. Jadi bagaimana art style-nya ini tidak campur dengan art style-nya chibi-nya begitu Kak. Karena kalau saya sering gonta-ganti, jadi takutnya ini art style-nya chibi ini nggak sama lagi kayak art chibi-nya saya biasanya dulu buat gitu Kak. Oke. Itu saja. Gitu ya. Nah, jadi karena kamu tradi ya, saya juga dulu tuh pakai tradisional. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu ketika itu tadi buatnya turn around ya, benar nggak? Iya Kak. Itu sampai ini ya, sampai 8 atau kurang dari 8. Yang digital saya buatnya sampai 8, tapi kalau yang tradi saya buatnya di 5. Ya Kak. 5. Nah, jadi sepertinya kayak gini. Kamu pernah tahu kertas kalkir nggak? Yang buat animasi itu Kak? Enggak juga sih. Jadi kertas kalkir itu kertas kalkir itu kayak ini nih, kayak gini nih. Kayak plastik gitu loh.
Oh ya Kak, pernah. Ya. Nah, ini biasanya apa dibuat ya kalau aku misalnya pakai tradisional. Jadi misalnya kayak tadi tuh misalnya kamu mau cibinya seperti apa ya. Jadi kan kalau misalnya kalau aku tuh dulu ya kepikiran ya, oh kalau cibi miripnya cibi Marukocan gitu misalnya. Nah, aku langsung coba reference misalnya cibi Marukocan misalnya ya kayak kamu tadi kamu cari misalnya cibi Marukocan. Ya, karena nih kita cari Cibi Marukocan kayak gitu ya. Nah, ketika Cibi Marukocan kan, oh apakah style seperti ini yang mau saya angkat ya, mau yang saya buat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita mau konsistensi tadi, misalnya kamu secara tradisional, kamu buatlah desainnya itu di kertas kalker ini, kayak gitu. Jadi mulai dari seluruh tubuh, bahkan kepalanya dalam bentuk round kayak gitu ya. Nah, kamu buat seperti itu. Jadi ketika kamu misalnya mau konsistensi, misalnya kan ukuran kepala aja ya. Nah, kamu Hmm. biasanya pakai penggaris nggak? Penggaris yang bulat itu, yang Pakai bulat-bulat. Kak. Ah, Iya. atau misalnya kalau pakai nggak pakai penggaris bulat ya, kalau di tempatku kan namanya jangka. Ada yang jangka atau nggak jangka? Oh ya Kak, pernah. Nah, ya pakai jangka kayak gitu kan. Jadi buat aja dulu sampai 8 gitu loh kepalanya kayak gitu ya. Jadi kepalanya jadi kayak turn around nantinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu susah lagi untuk tracingnya, pakai kertas kalker ini tuh berguna banget untuk tracing. Jadi kan karena dia sifatnya tembus pandang ya, transparan. Jadi kamu taruh aja kertas di atasnya, nanti kejiplok tuh. Tinggal kamu Oh, centerin di bawahnya. Jadi kayak ini nih, tangan ini ya. Nah, posisi kertasnya itu ditaruh di apa di atas kertas kalker ini terus disenterin gitu loh dari bawah atau pakai lampu emergensi. Jadi kayak oh, dilapisin kaca misalnya kamu di rumah ada apa kaca gitu ya. Nah, itu bisa aja kamu hmm. senterin kan buat buat nge-tracing itu kayak gitu. Jadi ataupun misalnya kadang cahayanya pakai cahaya yang dari atas kayak lampu meja belajar gitu ya. Nah, itu kan bisa juga tuh buat tracing tuh buat buat ini ya. Nah, kamu tracing kamu buat dulu gambar-gambar kamu tuh di kertas kalker ini. Jadi ketika kamu ngedrawing kamu udah ngikutin polanya itu gitu loh. Ngikutin dari polanya itu. Jadi untuk membuat konsisten itu seperti itu. Jadi kalau misalnya makanya kenapa ada namanya konsep art, di dalam konsep art itu ada desain karakter. Biasanya aku pribadi tuh ngebuat apa konsep art seperti itu. Contoh ya, aku share sebentar ya. Ini contoh aku share salah satu ini dulu ya. Bentar, aku buka dulu di sini. Oh, jadi nah, ntar ya aku buka. Nah, oh ya lupa belum ke save, sorry. Nah, jadi ini aku share ya. Jadi misalnya ketika aku kerja bareng orang pada akhirnya, jadi ketika itu aku membuat karakter desain tuh. Nah, ketika karakter desain tuh, misalnya nih aku buat ya di sini ini belum belum semuanya nih yang kita bikin. Jadi ketika kita buat konsisten pose-pose seperti ini, nah ini kita bikin dulu apa turn around-nya kayak gitu. Jadi turn around-nya itu nih ada nggak ya? Ini aku upload di sini turn around. Nah, jadi kayak aku bikin turn around-nya ini dulu. Nah, jadi ketika bikin turn around-nya ini, nah ini jadi apa referensi ini. Jadi ketika misalnya nih ada aku kolaborasi sama orang nih. Jadi ketika itu mau bikin apa animasinya atau ilustrasinya atau apa. Nah, aku bilang kalau misalnya dia ngadep kepalanya seperti ini, nah nanti dia seperti ini. Jadi dia tinggal nge-tracing aja gitu loh. Untuk konsistensi karakternya kayak gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Kecuali kalau kamu emang sudah sampai di level ya itu tadi sampai meniru sesuatu sampai detail. Jadi nggak perlu referensi lagi. Nah, pada akhirnya itu seperti itu. Jadi ketika konsistensi itu adalah kita membuat konsep art ini nih, desain karakter ini sampai detail-detail banget kayak gitu ya. Nah, terus juga kan misalnya di sini juga
misalnya, nah ini aku bikin kepalanya dengan berbagai macam ekspresi tuh. Jadi aku udah punya referensi seperti ini. Jadi apa tinggal ditambahin itu ya, karena ini karakter Vera punya tanduknya jembatan Ampera, jadi tinggal ditambahin tanduknya aja nih di kepalanya. Tapi kita udah punya referensi-referensi, oh nanti ekspresi dia seperti ini. Nah, ini baru 13 yang diupload ya, tapi aslinya itu lebih banyak lagi untuk aset-asetnya kayak gitu. Jadi ada tampak dari serong, ada tampak dari samping segala macam. Nah, itu yang penting kita tahu dulu ekspresinya nanti seperti apa kayak gitu. Nah, itu sampai dibikin sedetail ini loh untuk apa ngebuat, apalagi katanya tadi kamu mau bikin animasi. Nah, jadi untuk membuat aset karakternya itu sampai benar-benar sedetail itu. Jadi ya apa namanya nggak boleh kita males-malesan. Nah, kayak ini karakter yang lain kayak gitu. Jadi memang benar-benar apa konsep artnya itu harus to be detail kayak gitu ya untuk ngebuatnya itu. Yang gitu sih kurang lebih sih buat ini. Nah, terus ini kan ada karakter lain, ada yang lain-lain juga. Nah, itu dibuat sampai sedetail itu. Jadi kalau misalnya mau lebih detail lagi, kalau ini kan 8 ya kayak gitu. Nah, terkadang aku kalau misalnya mau lebih detail lagi, kadang aku bikinnya 12 atau bahkan 24 apa turn around-nya kayak gitu. Jadi itu bener-bener lebih detail lagi pergerakan nanti. Oh, aku butuhnya ini. Oh, aku butuhnya ini. Nah, ini juga berguna ketika misalnya kamu mau bikin animasi dengan teknik cut out kayak gitu atau teknik rig kayak gitu. Nah, itu amat sangat berguna banget ketika kamu mempunyai turn around pose ini. Jadi sebenarnya kayak kamu tadi bikin, oh kalau saya digital bikinnya turnaroundnya 8, tapi kalau tradisional saya bikinnya 5. Nggak masalah sih, sesuai dengan kebutuhan nanti ketika kamu membuat animasinya. Kurang lebih sih seperti itu sih salah satu tips and triknya kayak gitu. Jadi kalau manual aku biasanya pakai kertas kalkir kayak gitu. Jadi aku bikin dulu desainnya di kertas kalkir, nah nanti tinggal dijiplak jiplak. Ya kan, kalau misalnya lebih males lagi ya aku tinggal scan aja kertas kalkirnya gitu. Oh iya ya Kak. Iya, kayak gitu baru kita tracing di digital. Kayak gitu sih tipsnya kurang lebih. Oh iya Kak, makasih Kak. Sama Siap. satu pertanyaan lagi boleh nggak Kak? Boleh, silakan. Oke, jadi kan seperti Kakak bilang kan pasti ada alat-alatnya buat bisa tracing. Nah, kalau misalnya nggak ada, misalnya masih belum ada kertas kakinya. Nah, habis itu takutnya ini proporsinya ini kan nanti kan beda-beda. Soalnya Arsa dari misalnya art style A mempunyai proporsinya gini, sedangkan art style B-nya proporsinya itu anggap aja lebih realistis. Nah, karena itu bagaimana bisa jagain dari shape volume dari rambutnya, badannya, biar bisa tetap konsisten tanpa kertas kakinya gitu. Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau kamu nggak punya kertas kalkir ya, kamu harus tetap pakai kertas biasa gitu loh. Tetapi ketika nanti kamu mau tracing di kertas yang lain, artinya kamu pakai kertas yang ketebalannya beda. Jadi Iya, jadi misalnya kamu pakai yang kertas Concord, pernah dengar nggak kertas Concord? Atau misalnya kertas kertas Concord itu kayak kertas yang dipakai di drawing book, kan itu lebih tebal. Nah lebih itu tebal, Kak. Ya lebih tebal. Nah yang lebih tebal itu yang jadi tempat untuk kamu membuat untuk membuat konsep artnya kayak gitu atau model setnya kayak gitu. Nah nanti ketika yang kamu untuk ngegambar secara continuity-nya kamu pakai kertas misalnya A4 yang 70 gram atau 80 gram yang lebih tipis kayak gitu. Nah tetap medianya ya harus kamu centerin, kamu harus pakai cahaya penerangan gitu. Kalau kamu nggak pakai cahaya penerangan ya susah. Kalau secara tradisional tuh seperti itu. Tetap ya itu tadi bedanya komik sama animasi itu seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya komik itu kamu nggak apa-apa nggak mikirin konsisten. Contoh kayak gini, kalau kamu baca komik pasti di setiap halaman pasti beda.
gambarnya. Iya, Kadang Kak. kadang nggak sama. Ya komik orang harap maklum seperti itu. Tapi ketika kamu animasi harus continuity-nya harus sama. Itu bedanya. Jadi turunan karya yang kamu buat itu apa? Misalnya kamu mau bikin komik, kamu nggak masalah sih sebenarnya, nggak terlalu konsisten banget ya. Maksudnya karakter yang ini kadang kegedean kepalanya, di halaman berikutnya karakternya jadi pas kayak gitu, atau malah bahkan di halaman berikutnya lagi jadi kekecilan. Nah, orang harap maklum, apalagi kalau kamu ngerjakannya secara tradisional ya, kayak kalau aku baca komik-komik itu ya, manga-manga dari Jepang itu, mangaka gitu sering banget tuh, apalagi kayak Eiichiro Oda ya. Eiichiro Oda tuh sering juga gitu loh, gambarnya tuh nggak konsisten kayak gitu ya, tetapi Luffy-nya nggak berubah gitu loh secara bentuk desainnya itu. Nah, tapi ketika di animasi kamu nonton animenya One Piece gitu loh, itu kan sama continuity-nya kayak Iya, gitu. Kak. Jadi karena kenapa sama? Karena ya itu tadi, pengerjaannya tuh beda. Jadi ketika kamu tradi, orang harap maklum kalau kamu nggak continuity. Tetapi ketika kamu udah lari ke digital, kamu harus bener-bener continuity-nya kamu jaga. Karena kan digital bisa Ctrl Z. Ah, iya, Kak. Ya, karena kayak gini, aku dulu sempat juga ya bikin komik. Bahkan aku kan emang mengawali karir tuh dari komik ya, sampai sekarang tuh emang masih bikin komik juga, sampai freelance juga di komik itu masih ada. Nah, terkadang kalau misalnya kebetulan misalnya aku collab-nya itu dengan orang-orang yang memang segmented Jepang ya. Nah, orang-orang segmented Jepang itu pernah dengar Mangapen nggak? Kayak G-Pen, School Pen, Marupen, kayak gitu. Ah, iya, Pernah. Kak. Nah, itu Pernah. kamu harus tahu beda-beda pena-pena itu apa, gitu. Jadi kita nggak bisa pakai sembarangan pena-pena itu gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya untuk outlining, untuk lining atau menebalkan garis, biasanya kita pakai pakai G-Pen kayak gitu. Tapi ketika kita mau nge-tuning atau nge-inking itu pakai Kabura pen atau brush pen, itu namanya Fude pen kayak gitu. Kalau misalnya untuk buat rambut, nah tapi kalau misalnya kita buat arsir atau buat tone gitu ya, itu pakai Marupen. Nah, jadi itu amat sangat signifikan sekali. Bahkan tintanya aja tuh, misalnya ya kalau manga ink itu kan mahal ya. Tapi kalau Iya. misalnya kamu mau ngambil yang lebih murah, itu bisa kamu pakai tinta Cina yang harganya 3 ribuan yang kecil itu loh. Tapi ada merek tertentu, nggak sembarang merek kayak gitu. Kenapa? Karena ketebalan atau kekentalan dari tintanya itu berpengaruh di kertas kamu. Kayak gitu loh. Nah, itu juga kita nggak bisa pakai kertas HVS atau kertas A4 yang under 100 gram. Jadi harus pakai yang 120 gram. Jadi biar dia nggak tembus atau rusak itunya. Nah, belum lagi nanti pakai screen tone. Screen tone itu kan harus pakai itu ya, cutter gitu ya, untuk melepaskan screen tone-nya gitu. Itu kalau secara tradisional. Nah, itu amat sangat susah sekali sih untuk itu sih. Jadi explore lebih dalam. Bahkan kamu tahu ini nggak, tekstur apa ya nyebutnya ya, aku lupa, kekai atau apa ya, pokoknya yang teksturnya kayak ini loh, teksturnya tuh kayak ini ya, aku contohin ya di klip Sudopin, ada nggak ya, di sini ada nggak ya? Tekstur objek, Kak? Enggak, teksturnya tuh kurang lebih seperti ini. Aku cari ada nggak ya, soalnya di sini berasa aku ya, hatching ini. Nah, kita ambil yang tekstur ini. Nah, kelihatan kan tekstur kayak gini kan? Ah, iya, Kak. Ya, kayak gini ya. Ini kan sering banget dipakai hatching. Ini kan bukan keka ya, tapi hatching. Nah, hatching ini kan sering banget ya dipakai sama komikus mangaka gitu ya. Jadi ketika nah ya ini ya. Ketika mau buat ini kan digital gampang ya. Tapi ketika screen tone, kamu tahu nggak ini pakai apa? Cara buatnya ini. Kalau kita bikin satu-satu pakai Marupen, keriting tangan kita. Ah, iya, Kak. Nah,
Jadi aku diajarin sama temanku, namanya Ariela Kristanti, dia di Amerika ya. Waktu itu dia bilang katanya, lah kamu bikinnya manual di, kata dia gitu. Iya, rajin banget kata dia gitu. Ah terus bikinnya pakai apa? Ya kamu pakai tinta, terus kapas, kamu kasih kain kasa buat luka, kamu totol-totol aja. Sesederhana itu. Oh, Ya kan? berarti Jadi kapasnya iya, dikupas iya, sedikit dulu, habis itu iya, ditinggalkan ditendel itu, Kak. iya. Oh, Jadi kapasnya dibungkus sama kayak pakai kain kasa, baru ditotol-totol sama tinta, baru ditotol-totol di apa kertas yang mau kita bikin. Terus, oh, nah ternyata dia juga dapat dari eh, apa inker di Marvel kayak gitu. Jadi dalam dalam artian tuh terkadang kita butuh apa ya explore dari teman-teman yang memang eh, kita ini. Kalau kita explore apa ya explore apa ibaratnya explore secara di YouTube ya mungkin akan sangat sulit ya menemukannya. Mungkin ketemu tapi akan sangat sulit. Nah kalau aku dulu bisa ketemu sama teman-teman seperti itu, buang malu kayak gitu loh. Tahu nggak buang malu. Jadi ketika kayak aku misalnya ketemu sama Rie pertama kali. Jadi pada akhirnya ketemu karena memang temanku juga kenal sama dia. Tapi awal mula aku ngobrol sama dia itu adalah ketika aku ngelihat gambar-gambar dia dan aku komen gitu loh. Mbak Rie, gini gimana ya bikinnya ya? Nah kalau nggak berani ngomen di secara komentar, aku japri. Ini gimana ya cara bikinnya? Boleh nggak diajarin? Ya tanya aja terus sampai pada akhirnya dia nyaut gitu kayak gitu kan akhirnya diajarin nah sampai sekarang tuh belajar seperti itu jadi kayak kita tuh butuh explore nggak usah malu nggak usah takut sama orang gitu loh jadi kayak tanya aja terus gitu loh kalau misalnya memang ketemu orang yang nggak mau sharing ya udah kita cari orang yang mau sharing yang sama persis ya kurang lebih sih seperti itu sih Manda buat itu kayak gitu sih explore secara tradisional itu amat sangat penting banget. hmm. Oke, Kak, makasih ya, Kak, untuk waktunya. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Oke, ada lagi Kak yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya nggak ada, karena waktunya udah lewat dari jam 21.30 dan udah hampir jam 10. Kalau nggak ada yang bertanya lagi untuk kelas malam ini di episode 13 desain karakter kita cukupkan dulu nanti kita bertemu lagi insya Allah membahas tentang desain karakter juga atau mungkin nanti saya hadirkan apa teman-teman yang lebih paham tentang apa desain karakter dan lain-lain atau dengan materi yang lain. Tunggu aja di grup Talk. Jadi kalaupun misalnya ada yang mau sharing di grup Talk, silakan. Boleh bikin challenge yang satu tema gitu Kak. Boleh Mas Zaki. Nanti kita bikin challenge atau Mas Zaki ada ide bikin challenge. Boleh tuh dijapri ke kita. Nanti kita share kepada teman-teman. Nah kayak kemarin kita baru aja bikin challenge yang itu ya 17-an Agustus pakai karakternya Vera kayak gitu ya dan itu ada support hadiahnya juga. Nah nanti kita coba deh kita bikin challenge apa satu tema gitu. Boleh nanti kalau misalnya Mbak Zaki ada ide boleh deh di share ke kami nanti kita cobain kepada teman-teman di Hard Talk. Oke, gitu aja dari kami. Nanti kalau misalnya ada sharing-sharing lagi dan lain-lain, boleh di chat di grup Portal. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat istirahat. Besok hari libur, jaga kesehatan dan kondisi. Terima kasih banyak. Saya akhiri Talk episode ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Oke, Mas. Terima kasih. Saya end all ya. Terima kasih semuanya.